Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kita kali ini kita masih melanjutkan materi kita dari ekonomi digital baru, ya, yang mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas dari segi ekonomi digital, perkembangan teknologi, dari segi perkembangan teknologi ya, kemudian dari segi strategi bisnis digital yang mana memanfaatkan digital marketing. Kemudian ada beberapa poin yang sudah dibahas di video kita sebelumnya ya untuk strategi digital bisnisnya. Nah, video terakhir kemarin kita sampai transformasi digital ya. Nah, dari segi transformasi digital kemarin sudah dibahas karakteristik ekonomi digitalnya dari 12 poin. Kemarin sudah kita bahas ya 3 poin ya di video kita sebelumnya ya, mulai dari knowledge sampai virtualisasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan karakteristik poin keempat sampai ke 12 ya. Nah, ini seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya, transformasi digital ini bukanlah sebuah platform teknologi yang solusi yang baru ya, tapi memang ini adalah salah satu cara baru untuk menentukan sebuah bisnis yang menurut Kevin. Nah, oke, kita next lanjut materi kita ya dari video sebelumnya. Terakhir di video sebelumnya kita sudah sampai virtualisasi. Nah, ini ada poin keempat ya untuk molekul atau kita bisa dibilang dengan prinsip kerjanya gitu ya. Nah, di poin keempat di sini ya, organisasi yang akan bertahan dalam sebuah era ekonomi digital itu adalah yang memang bisa ataupun berhasil untuk menerapkan bentuk dari prinsip kerjanya, ya, yaitu sistem di mana sebuah organisasi itu dapat dengan mudah beradaptasi, ya, tentu saja ya dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan ataupun usaha bisnisnya. Ya, jadi poin keempat dari segi karakteristik ekonomi digital yang harus kita perhatikan adalah dari segi prinsip kerjanya. Ya, nah inilah yang akan bisa dibilang bertahan ya dalam ekonomi digital kalau memang dia berhasil menerapkan dari segi prinsip kerjanya. Kemudian yang kelima adalah prinsip kerja di dunia maya. Ya, tadi kita kan berbicara tentang transformasi ya dari sebuah ekonomi digital, ya pasti berhubungan dengan ya tadi ada hubungannya dengan dunia maya gitu ya, prinsip kerja di dunia maya. Jadi tidak ada perusahaan yang dapat bekerja tanpa terjalinnya sebuah kerjasama dengan pihak-pihak lain tentunya ya. Jadi dengan demikian, maka salah satu persyaratan untuk bisa berhasil di dalam sebuah dunia maya, maka konsep bisnis yang harus kita bangun ya, yang memang bisa menguasai sumber daya kita sendiri dari yang dari sana ke sini itu tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital kalau kita tidak bisa memanfaatkan prinsip kerja juga sesuai dengan perkembangan ya terhubung dengan ya ini ya dari segi internet working kita gitu ya ataupun di dalam sebuah dunia maya itu tak luput dari yang namanya dunia maya ataupun internet workingnya. Itu ada poin ke-5. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian di poin ke-6 ini adalah bisa dibilang tanpa mediasi atau disintermediation ya. Nah, ini adalah salah satu bisa dibilang ciri khas lain dari sebuah arena sebuah perekonomian digital ya, karena memang kecenderungan berkurangnya dari segi mediator itu adalah sebagai perantara terjadinya sebuah transaksi bisa dibilang antara pemasok dan juga seorang pelanggan ya. Maka pasar yang terbuka pun nanti akan bisa memungkinkan terjadinya sebuah transaksi yang bisa dibilang antara individu tanpa harus melibatkan ya pihak-pihak lain ya. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui dari 12 karakteristik ekonomi digital ya tanpa perantara. Kita langsung bisa face to face ya ataupun ya tadi individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain gitu ya. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah penggabungan atau conference ya. Di sini bisa dibilang juga dia salah satu kunci sukses dari sebuah perusahaan ataupun usaha bisnis ya, tentunya di dalam bisnis digital. Ya, di sini adalah
dia merupakan tingkat dari kemampuan ataupun bisa dibilang tingkat dari segi kualitas perusahaan ya dalam menggabungkan tiga sektor yang memang harus dia perhatikan ya, mulai dari computing, kemudian communication, dan yang ketiga adanya konten. Nah, di poin pertama itu adalah komputer yang memang merupakan sebuah inti ya dari sebuah industri computing. Itu adalah salah satu pusat bisa dibilang saraf dari segi pengolahan data dan juga informasi yang memang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan ya. Terus yang kedua itu adalah industri communication ya. Nah, ini adalah yang biasa dibilang paling relevan adalah dari segi infrastruktur teknologi informasinya ya dan juga komunikasi sebagai penyalur data dan juga sebuah informasinya. Nah, ini yang dibutuhkan dari segi poin yang kedua dari segi communication. Terus yang ketiga itu adalah persaingan sesungguhnya itu terletak pada industri konten katanya ya, yang memang merupakan dari segi jenis pelayanan atau jasa yang bisa ditawarkan dari sebuah perusahaan kepada pasar. Jadi tiga kunci sukses dari penggabungan di sini adalah bisa dilihat dari tiga sektor industrinya, mulai dari computing, communication, dan juga kontennya. Ini dari segi poin ke-7 yang harus kita ketahui dia dari 12 karakteristiknya. Terus yang kedelapan, nah untuk yang kedelapan di sini adalah inovasi. Nah kalau kita ngomongin inovasi ini ya tidak asing lagi karena semua orang sudah harus bisa menerapkan ya inovasi itu sendiri ya mau dimanapun, apalagi di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam sebuah ya usaha bisnis tentunya ya. Di sini dibilang juga ya, dikatakan dalam bisnis dunia digital ya, keunggulan kompetitif itu sangat sulit dipertahankan. Mengingat apa yang bisa dilakukan seseorang ya, ataupun perusahaan lain sangat mudah untuk ditiru ya. Nah, oleh karena itulah inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan itu bisa bertahan, agar dapat bertahan. Nah, itulah kunci dari sebuah inovasi ya. Segala sesuatu itu akan mudah ditiru katanya ya. Karena kenyataan lapangan pun bisa kita lihat dengan mata terbuka, apapun memang bisa ditiru ya. Jadi kita harus bisa mempertahankan atau bisa berinovasi untuk bisa bertahan di dalam usaha bisnis kita ataupun dalam sebuah perusahaan. Nah, terus yang kesembilan ini adalah kecenderungan konsumen yang juga menjadi sebuah produsen. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan sebuah produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Nah, gimana lagi itu maksudnya ya? Nah, tadinya terang-terangan, sekarang sudah mulai sudah tidak terlihat katanya. Hampir semua konsumen teknologi informasi itu dapat dengan mudah menjadi sebuah produsen yang bisa dibilang siap untuk menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnisnya. Nah, itulah canggihnya sebuah teknologi ataupun sentuhan digitalisasi dalam sebuah perekonomian ya, untuk meningkatkan perekonomian ya, ataupun dalam ekonomi bisnis ya. Jadi yang tadinya orang tidak harus punya apapun, ternyata orang juga bisa menawarkan. Artinya dia juga bisa menjadi ya tadi produsen ya, walaupun kalau kita tahu misalkan produsen itu wujudnya kelihatan, kalau sekarang itu wujudnya nggak perlu kelihatan ya. Itu yang penting bermodalkan apa ya, bermodalkan ya dari segi kita memanfaatkan ya teknologi itu sendiri gitu ya, dari poin ke-9. Oke, yang ke-10 kita langsung next saja. Cepat tanggap dan peka ya. Nah, di poin ke-10, di dunia maya publik itu tidak dihadapkan pada beragam perusahaan yang memang menawarkan produk atau jasa memang yang sama gitu ya. Nah, dengan memilihnya mereka hanya kita menggunakan 3 kriteria utama untuk bisa memilihnya ya, mulai dari chapter, better, dan faster. Nah, melihat hal inilah, maka perusahaan itu harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan publik yang memang membutuhkan dari segi kepuasan pelayanan tertentu. Ya, ini adalah dari segi kalau kita melihat dari cepat tanggap dan kepekaan. Ya, jadi kita harus bisa
menggunakan 3 kriteria utama mulai dari chapternya, better, dan fasternya. Oke, next. Yang ke-11 di sini adalah secara globalisasi. Ya. Di sini dikatakan esensi dari globalisasi ini adalah runtuhnya batasan-batasan ruangan atau ruang dan waktu, ya, di mana ilmu pengetahuan sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis, sehingga segmen dari market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batasan-batasan waktu dan ruang pun harus bisa didefinisikan kembali, mengingat bahwa seluruh masyarakat itu telah menjadi satu di dalam dunia maya. Ya, siapapun bisa kontak dalam dunia maya. Ya, baik komunitas, produsen maupun konsumen. Kita langsung bercampur di situ, ya, kalau kita bilang secara globalisasi, ya. Nah, ini adalah poin ke-11. Oke, ini adalah poin terakhir kita, ya, dalam segi karakteristik ekonomi digital yang kita bahas di video sebelumnya, ya, adalah pertentangan dan kekacauan, gitu, ya. Nah, di poin terakhir ini, dalam ekonomi digital itu memang lebih cenderung terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya, sehingga dampak dan konsekuensi logis pun terjadinya dari segi perubahan tadi. Maka sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari pun, maka semakin ringkasnya organisasi yang akan menyebabkan terjadinya, bisa dibilang pengguguran pekerjaan menjadi workaholic, gitu ya, karena persaingan yang memang sangat-sangat ketat, gitu ya, di mana broker itu kehilangan mata pencarian dari segi budaya luar yang mudah ditiru karena akses internet yang sangat terbuka. Nah, ini ya, pertentangan dan kekacauan ini kalau kita bilang ini adalah sebuah ancaman yang bisa kita lihat dari segi karakteristik ekonomi digitalnya, ya. Oke, jadi video kali ini atau materi kita pada video kali ini tentang pembahasan 12 karakteristik ekonomi digital. Saya rasa cukup, ya. Kita akan next di materi video berikutnya, ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup dulu, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.